Assalamualaikum, Andromeda. Bagaimana ini tanggapan tentang adanya sanksi ataupun denda yang diterapkan kepada warga negara Indonesia di sana, Andro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Windy Wellingtonnya betul, ini benar-benar serius, bukan hanya sekedar ancaman, tapi pemberlakuan regulasi yang begitu ketat dari pemerintahan Arab Saudi. Bahkan sudah rilis otoritas Arab Saudi bagi warga, baik itu luar negeri, warga Arab sendiri, ekspatriat, warga negara Indonesia. Yang coba-coba naik haji tidak menggunakan visa haji, visa kunjungan, atau visa ziarah. Hati-hati, karena ancamannya serius, bukan hanya dideportasi, di-ban, dideportasi selama 10 tahun, tapi juga ada ancaman berupa denda nominal uang sekitar 10.000 rial atau kalau kurs rupiah 43 juta rupiah. Itu untuk individu. Tapi untuk biro travel, perjalanan haji maupun umroh yang tetap nekat memberangkatkan jemaah dengan jalur tertentu tanpa prosedur sama sekali, itu akan diberikan denda 50.000 rial, ratusan juta rupiah. Oleh karena itu sangat ketat karena penerapan aturan ini berlaku dari tanggal 2 sampai dengan 20 Juni 2024. Sepanjang musim haji berlangsung. Dan bukan hanya diperiksa satu kali, pemirsa. Kami harus informasikan karena pemeriksaan secara rutin ini masih dilakukan oleh otoritas Arab Saudi ketika kita sudah menginjakan kaki. Baik itu di stasiun, kemudian di bandara, apalagi sudah tiba di kota suci, di Mekah, di Arafah, di Mina. Pemeriksaan secara rutin akan digelar apakah betul jemaah calon haji tersebut menggunakan visa haji atau non-haji. Secara jelas sudah tertera dalam visa haji. Ada nomor registrasi, kemudian masa berlaku sampai kapan, itu yang akan dicek oleh petugas dari otoritas Arab Saudi, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Pantauan kami di Madinah, jemaah haji asal Indonesia sudah berangsur-angsur menuju ke Mekah, baik yang menggunakan moda transportasi bus maupun kereta cepat Al-Haramain. Tapi dari Biro Travel juga mengingatkan kami bahwa paspor dan juga visa merupakan satu kesatuan yang harus dikumpul oleh pemilik ibadah agar itu kolektif ditunjukkan kepada petugas Arab Saudi. Oleh karena itu sekali lagi, memang aturan ini lebih ketat, jangan macam-macam sama sekali karena denda bukan hanya sekedar uang, tapi tidak akan bisa masuk ke tanah suci selama 10 tahun ke depan. Kami berharap ini bukan mau menjustifikasi individu, karena banyak juga jemaah di sini yang cerita, Mas, mereka nggak tahu apa-apa sama sekali. Mereka korban, Mas. Mereka sudah bayar ke Biro Travel, tapi Biro Travelnya yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kita hindari sama sekali. Seperti itu, Windy Wellingtonnya laporan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih, Andromeda Mercury, laporan Anda langsung dari Arab Saudi. Dan kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Yusron B. Ambari. Assalamualaikum Pak Yusron, apakah kali ini sudah bisa mendengar kami di studio? Waalaikumsalam Mbak Wendy, sudah jelas sekarang. Ya Pak Yusron, ini memang merupakan peraturan yang harus ditanggapi secara serius. Adanya denda bagi warga negara Indonesia dan ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebenarnya bisa dijabarkan kembali peraturan-peraturan apa saja yang harus dipahami dan juga diperhatikan oleh warga negara Indonesia di sana? Baik, terima kasih Mbak Windy. Jadi memang pemerintah Saudi telah umumkan bahkan sudah berlaku penegakannya sejak tanggal 2 Juni, jadi sejak tanggal kemarin dan akan berlaku hingga tanggal 20 Juni bagi seluruh penduduk. Jadi tidak hanya warga negara Indonesia, seluruh penduduk yang mencoba melakukan haji tanpa tasrih, maka akan berlaku hukuman sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelaku akan terkena denda hingga 10.000 rial. Kemudian bagi warga negara asing akan dideportasi. Sementara bagi pelaku yang mengorganisir perjalanan haji ilegal, haji tanpa tasrih, maka mereka akan dikenakan hukuman 5 hingga 50.000 rial, penjara 6 hingga 6 bulan, dan deportasi bagi warga negara asing. Jadi ini tidak pandang bulu, tidak hanya untuk orang asing, warga Saudi yang melakukan hal serupa juga akan terkena hukuman ini.
Pak Yusron, yang perlu kami garis bawahi juga bahwa beberapa jemaah haji yang ada di sana memang bukan ingin melanggar peraturan, tapi mungkin bisa saja ada travel-travel yang nakal begitu. Apa solusinya, Pak Yusron? Bagi kami di sini isu yang kami hadapi adalah bagaimana kita bisa melindungi para WNI yang tertipu, misalkan ya tertipu dengan apa namanya tawaran-tawaran haji non prosedural ini ya. Jadi kami selalu mengkampanyekan sejak awal untuk tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran haji yang belum pasti, karena hanya ada dua tipe visa haji yang memang dianggap sah di sini itu buat warga negara Indonesia. Yang pertama adalah haji melalui Kementerian Agama yang berdasarkan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Saudi, yaitu haji reguler dan satu lagi haji khusus. Dan kedua adalah haji mujamalah yang merupakan undangan dari pemerintah Saudi di berbagai negara, tidak hanya dari Indonesia, tapi itu memang fasilitas yang diberikan kepada kedubes Saudi di berbagai negara sebagai alat lobby mereka. Pak Di Yusron, luar itu kita harus hati-hati atas tawaran haji yang ada. betul. Pak Yusron, namun bagaimana dengan jemaah haji yang sudah membayar dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada, tapi penyelenggaranya ini justru tidak mematuhi ataupun mengindahkan peraturan yang ada. Apa lantas langkah antisipasi agar kemudian hari tidak terjadi ataupun tidak terulang lagi peristiwa seperti ini? Menurut saya yang paling penting pertama adalah bagaimana warga kita juga menyadari harus pandai dan bijak ya dalam memilih travel haji. Jadi sekali lagi untuk tidak mudah percaya dengan tawaran haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Kedua, mungkin aparat pengamanan di Indonesia bisa menindak travel nakal, ataupun tidak mesti travel ya Mbak ya. Bisa jadi adalah perorangan. Kasus yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang biasa ngurus sendiri dan mereka menawarkan haji itu kepada warga kita. Baik. Terima kasih banyak informasinya kepada kami, Pak Yusron Hambari, atas waktunya juga di Kabar Siang. Assalamualaikum, Pak Yusron.